Baiklah, hari ini kita akan membahas soal-soal matematika SMP. Kebetulan saya diminta untuk membantu rekan saya untuk mengerjakan matematika atau soal-soal matematika SMP. Coba kita lihat satu persatu. Ini ada beberapa soal. Soal yang pertama itu jika A dan B bilangan real yang memenuhi A ditambah B sama dengan 3 dan A kuadrat ditambah AB sama dengan 7. Maka A adalah berapa? Coba kita kerjakan ya soal nomor 1 ini. Coba kita buat di sini. Yang diketahui itu adalah A kuadrat ditambah dengan A kali B sama dengan 7. Ya. Nah, dari sini kita bisa memfaktorkan. Hanya memfaktorkan biasa saja untuk melibatkan A tambah B ya. Di sini A dikalikan dengan A ditambah B sama dengan 7. Nah, sekarang karena A ditambah B ini sama dengan 3, maka nilai dari A ditambah B yang ini kita bisa gantikan dengan angka 3. Sehingga kita dapatkan A dikalikan 3 sama dengan 7. Jadi A kali 3 sama dengan 7. Berapa A? Diperolehlah A sama dengan 7/3. Ya, inilah jawaban untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, nanti kita lanjutkan pada slide berikutnya. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan membahas soal nomor 2. Ya, soal nomor 2 ini diketahui jika X kuadrat ditambah 1/X kuadrat sama dengan 47. Maka akar X ditambah 1/akar X sama dengan 3. Itu dapat dari mana? Coba kalau kita uraikan dari asalnya seperti ini ya. Yang diketahui X kuadrat ditambah 1/X kuadrat sama dengan 47. Ini yang diketahui. Oke, saya buat oret-oretan supaya bisa dimengerti ya. Ya, jadi di sini ini yang diketahui. Ya. Kemudian bentuk ini kita buat menjadi bentuk kuadrat ya. Jadi yang X kuadrat tambah 1/X kuadrat kita buat menjadi X ditambah 1/X dipangkatkan 2. Kalau kita kerjakan hanya sampai di sini saja, ini berarti X kuadrat ditambah 2 ditambah 1/X kuadrat. Nah, supaya sama persis dengan yang di atas, maka ini dikurangi dengan 2. Ini sama dengan 47. Sehingga kita dapatkan persamaan X ditambah 1/X dikuadratkan sama dengan 47 ditambah 2 atau sama dengan 49. Jadi kita dapatkan persamaan baru yaitu X ditambah 1/X itu sama dengan akar dari 49 atau sama dengan 7. Nah, bentuk ini sekarang sudah mengarah ke pertanyaan yang diberikan, yaitu akar X tambah 1/akar X. Oleh karena itu, kita bentuk juga menjadi akar X ditambah 1/akar X dipangkatkan 2, tetapi masih dikurangi dengan 2 supaya tidak mengubah nilai dari bentuk yang di atas. Ini sama dengan 7. Nah, sekarang kita pindahkan min 2 ini ke ruas kanan, sehingga kita beroleh akar X ditambah 1/akar X dipangkatkan 2 sama dengan 7 ditambah 2 atau sama dengan 9. Nah, dari sini kita dapatkan
Jawabannya yaitu akar dari X ditambah 1 per akar dari X sama dengan akar dari 9, yaitu sama dengan 3. Jadi jawaban untuk pertanyaan di atas adalah 3. Inilah jawaban untuk pertanyaan atau soal nomor 2. Untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 3, akan kita bahas pada slide berikut. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan mengerjakan soal nomor 3. Soal nomor 3 ini diberikan 3 bilangan positif X, Y, dan Z yang semuanya berbeda. Ya, semuanya berbeda. Jika Y per X minus Z sama dengan X ditambah Y per Z sama dengan X per Y. Maka, berapakah nilai dari X per Y? Nah, dari soal ini, kita ikuti saja yang diketahui. Kita berikan pemisalan, misal Y per X minus Z sama dengan X ditambah Y dibagi Z sama dengan X per Y. Ini kan semuanya sama ya. Jadi kita misalkan aja sebagai K. Ya, K adalah suatu bilangan real. Karena ketiga-tiganya ini sama, maka dari sini kita dapatkan karena Y per X minus Z ini sama dengan K, maka kita dapatkan Y sama dengan K dikalikan dengan X minus Z. Gitu. Berikutnya juga begitu, karena X plus Y dibagi Z ini sama dengan K, maka kita peroleh X ditambah Y sama dengan K dikalikan Z. Ya, katakanlah ini adalah persamaan pertama, ini adalah persamaan kedua. Kemudian ini juga dapatkan begitu, karena pemisalannya X per Y sama dengan K, kita tulis aja di sini, X per Y sama dengan K. Maka kita peroleh nilai dari X sama dengan K kali Y. Kita berikan nama atau persamaan ketiga. Nah, sekarang karena kita punya 3 persamaan, maka kita jumlahkan ya. Jumlahkan persamaan ke-1, kedua, ketiga. Persamaan 1 dengan persamaan kedua ditambah dengan persamaan ketiga. Ya. Sehingga diperoleh, kalau kita jumlahkan ya persamaan pertama, kedua, ketiga, ruas kiri ini akan kita dapatkan 2 kali X ditambah Y. Gitu. Kan ini Y-nya ditambah Y, 2Y. X ditambah X, 2X. Jadi 2 kali X ditambah Y. Sedangkan ruas kanannya adalah K kali X dikurangi Z ditambah K kali Z ditambah K kali Y. Maka di sini semuanya ada K-nya ya. Maka kita tuliskan ringkas saja begini. K kali K dengan Z-nya ini saling dicoret ya karena plus dan minus. Sehingga di dalamnya tinggal X ditambah Y. Ya. Jadi karena
yang diketahui ketika bilangan tersebut adalah positif, maka X ditambah Y positif, sehingga kita bisa coret ya. Ini dicoret karena X tambah Y bilangan positif, ini juga X tambah Y bilangan positif dan bilangannya sama, maka kita dapatkan nilai K sama dengan 2. Ya, jadi kalau kita tuliskan di sebelahnya ya, jadi karena pemisahnya tadi itu adalah sama dengan K, maka X dibagi Y sama dengan K. Dan K-nya sama dengan 2. Sehingga kita perolehlah jawaban dari pertanyaan di atas, yaitu X per Y sama dengan 2. Inilah jawaban untuk pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan atau untuk jawaban dari pertanyaan keempat, kita akan lanjutkan pada slide berikutnya. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan untuk mengerjakan soal nomor 4. Misalkan A dan B adalah bilangan real tak nol yang memenuhi persamaannya, yaitu 9A kuadrat minus 12A kali B ditambah 4B kuadrat sama dengan 0. Tentukan A per B. Di sini kita harus ingat bahwa A dan B itu bilangan real tidak 0 ya. Oke ya. Sekarang kita tuliskan yang diketahui yaitu 9A kuadrat dikurangi 12A kali B ditambah 4B kuadrat sama dengan 0. Ya. Ya, dengan aljabar biasa ini kita bisa tuliskan menjadi yang dipangkatkan ya. Jadi 3A dikurangi 2B dipangkatkan 2 sama dengan 0. Kalau kita kuadratkan menjadi 9A kuadrat minus 3 kali 2 kali 2 yaitu 12 kali A kali B. Jadi minus 12AB. Ditambah dengan yang sebelah kanan ini dikuadratkan menjadi 4B kuadrat. Jadi persamaan di atas ini dengan yang di bawahnya sama ya. Oke, sehingga kita peroleh yang ini karena sama dengan 0 maka 3A dikurangi 2B sama dengan 0. Kalau kita pindahkan ke ruas kanan, diperolehlah 3A sama dengan 2B. Sehingga jawaban dari pertanyaan di atas yaitu A per B sama dengan 2 per 3. Ingat ya, B boleh dipenyebut kenapa? Karena diketahui di atas itu A dan B-nya bilangan real yang tidak 0. Sehingga A per B didapatkan jawaban 2 per 3. Inilah jawaban untuk pertanyaan nomor 4. Untuk jawaban soal atau pertanyaan nomor 5 akan kita bahas pada slide berikut ini. Terima kasih.